Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Husin. Di sini saya akan sedikitnya memaparkan konsep fikih. Yang pertama, pengertian. Pengertian konsep fikih dibagi menjadi 3. Yang pertama, fikih. Fikih dalam bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih memiliki arti bahwa segala bentuk hukum yang dihasilkan dari ijtihad dan pendapat para ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut ulama, fikih adalah ilmu yang mengetahui hukum-hukum syara yang diambil dari dalil-dalil secara tafsiliyah atau terperinci. Dalam fikih ini, terdapat syarat yang harus dimiliki dalam melaksanakan ajaran syariat Islam, seperti berakal, baligh, sadar, dan Islam. Hukum yang diatur dalam fikih ini mencakup hukum yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua, syariah. Syariah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Syariah ini berkaitan dengan perbuatan yang bersifat perintah atau larangan dan berupa penetapan hukum dalam bentuk sah atau tidaknya sah perbuatan. Sumber dari syariah ini mencakup Al-Quran yang berisi tentang firman Allah yang tidak dapat diubah, dan juga ada as-sunnah yang di dalamnya berisi tentang kehidupan serta contoh dari Nabi Muhammad SAW. Bisa kita ambil contoh yaitu menikah harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, hukum Islam. Hukum Islam membahas tentang peraturan kepada manusia sebagai umat Islam mengenai tingkah laku yang bertujuan dengan bukti atas kepatuhan kita terhadap Allah yang dapat menyelamatkan diri kita dan memberikan kedamaian dalam hidup. Dengan adanya hukum Islam ini dapat membantu umat Islam dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa para ahli menjelaskan tentang hukum Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum taklifi. Hukum ini membahas tentang tuntunan manusia dalam melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan sesuai dengan firman Allah, mencakup hal yang bersifat wajib, haram, sunnah, mubah, serta makruh. Yang kedua, hukum wadli adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mencakup tentang sebab, syarat, dan mani penghalang untuk melaksanakan hukum taklifi. Yang kedua, pembagian fikih. Yang pertama, fikih ibadah, aturan-aturan yang berhubungan dengan ibadah atau penyembahan diri kepada Allah. Yang kedua, fikih munakahat, aturan tentang pernikahan. Yang ketiga, fikih mawaris, aturan tentang kewarisan. Yang keempat, fikih jinayah, aturan tentang pidana. Yang kelima, fikih muamalah, aturan yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam masalah harta. Yang keenam, fikih siyasah, aturan tentang politik. Tujuan, fungsi, dan peran hukum Islam. Tujuan hukum Islam. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Memelihara jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Memelihara akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Memelihara keturunan yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Yang terakhir, memelihara harta merupakan tujuan hukum Islam yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Fungsi hukum Islam. Fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.
Contoh melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan melakukan kegiatan didasari ibadah. Fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Dari fungsi ini dapat dicapai tujuan hukum Islam, yakni mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindari kemadorotan atau sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Fungsi jawajir, adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum di Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan. Yang terakhir fungsi tandim wa islah al-ummah sebagai sarana mengatur sebaik mungkin dan pelancar interaksi sosial. Peran hukum Islam. Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama, dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan kedua, dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Sumber dan dasar hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Al-Quran, sumber hukum Islam yang paling utama sudah pasti Al-Quran, karena Al-Quran sebagai sumber dari segala ajaran dan syariat Islam. Para ulama tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai rumusan yang memiliki unsur dasar yang penting, yaitu Al-Quran yang berbentuk lafaz yang mengandung makna dalam dan penuh arti. Lafaz yang tertulis pun bukan sekadar lafaz biasa, tetapi lafaz istimewa karena disampaikan Allah melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Hadis adalah ucapan, perbuatan, atau takrir Rasulullah SAW yang diikuti atau dicontoh oleh umatnya dalam menjalankan kehidupan. Ada 3 kelompok hadis dari segi perawinya. Pertama, sunnah mutawir, yaitu sunnah yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Kedua, sunnah mansur, atau yang disebut dengan sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawir. Ketiga, sunnah ahad, atau sunnah yang diriwayatkan 1 perawi. Ijma adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan hukum. Sumber di hukum ijtima dibagi menjadi 2, yaitu ijtima soreh atau ijtima yang menyampaikan pesan atau aturan secara tegas dan jelas. Ijtima sukuti atau diam atau tidak jelas, kebalikan dari soreh. Nah, jika ditinjau dari kepastian hukum, ijma pun dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama ijma qot'i atau memiliki kejelasan hukum. Yang kedua ijma jani menghasilkan ketentuan hukum pasti. Kias digunakan dan diterapkan ketika suatu masalah tidak ada hukum di Al-Quran, hadis, dan ijma. Barulah menggunakan kias dengan cara mengambil perumpamaan antara 2 peristiwa atau lebih. Kias ini digunakan untuk menarik garis hukum baru dari garis hukum yang lama. Sebagai contoh, kias terkait menentukan halal haram narkotika. Narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai homer, minuman yang memabukkan. Kaidah fikih dan kaidah ushuliyah. Kaidah fikih. Kaidah fikih merupakan dasar-dasar yang berkaitan dengan hukum syara yang mencakup bentuk teks perundang-undangan yang ringkas, padat, yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada suatu peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Kaidah fikih merupakan kaidah yang disimpulkan dari berbagai macam aturan fikih dalam berbagai bidang fikih. Kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia yang ada dalam nas Al-Quran dan hadis yang telah dihasilkan oleh ulama usul fikih berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, kaidah-kaidah usuliyah
merupakan kaidah-kaidah universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh bagian dan objeknya, di mana kaidah berfungsi sebagai dariah atau hukum-hukum syara yang bersifat praktis. Kaidah usuliyah merupakan metode yang ditempuh ahli fikih benar dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. 5 kaidah fikih utama. Yang pertama, perkara tergantung tujuan atau niat. Yang kedua, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Yang kelima, adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Metode penetapan hukum Islam dan masail fikih. Metode penetapan hukum Islam. Dalam penetapan hukum Islam secara umum dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu yang pertama, metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analis kebahasaan, semisal lafaz-lafaz am, has, mutlak, muqayyad, amar, nahi. Yang kedua, metode substansial at-turuq al-manawiyah, yaitu metode penerapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nas dengan menggali substansi hukum Islam. Masail fikih. Masail fikih dalam masalah yang terkait dengan fikih, persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi kompleksitas problematika pada suatu tempat, kondisi, dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya. Contohnya, perkawinan pada pria muslim dengan wanita non-muslim, monogami dan poligami, keluarga berencana dan kependudukan, abortus atau pengguguran kandungan, sterilisasi dan menstruasi regulation, homoseksual dan lesbian, anak hasil inseminasi, dan bayi tabung. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.